Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan tadi tentang ajab kubur ya, ajab kubur. Ajab kubur itu apakah ada atau tidak ada? Mungkin Anda membaca di media sosial ada yang mengatakan ajab kubur itu tidak ada. Ini terulang lagi dengan sebenarnya sudah banyak nih zaman dulu. Tidak percaya dengan ajab kubur, adanya ajab kubur ya. Padahal ini ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran kita lihat ya, contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah, kalimatnya Mumtahanah ayat 29 atau 39, 29 ya. Kalimatnya begini, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur, maka berputus asalah orang-orang kafir itu, min ashabil kubur, dari kelompok manusia di dalam kubur. Jadi di kubur dia berputus asa, putus asa dia sudah. Artinya dia sudah tahu akan diajab di akhirat kelak. Gimana orang dalam kubur itu putus asa kira-kira? Orang putus asa itu tersisa atau tidak? Tersiksa dia. Satu itulah. Itu contoh ayat kan. Nah, saya ingin mengatakan lagi bahwa jangan Anda bayangkan samakan ajab kubur itu dengan ajab di akhirat kelak. Ajab neraka berbeda. Jangan. Ajab kubur itu tersendiri bentuknya nanti bagian akhir ini saya jelaskan. Tetapi di ajab neraka itu bagian yang lain lagi. Begitu kan? Oh iya. Lalu kata Anda, oke dulu, sebentar. Ini ayat Al-Qur'annya nih. Ayat Al-Qur'annya dulu untuk memahami kubur. Kemudian itu ayat dalam surah Mumtahanah, itu ayat 29 kalau salah. Mudah-mudahan nanti dilihat ya situ ya. Tentang berputus asanya orang kafir ya. Di dalam Quran surah As-Sajdah, ayatnya begini, walau taro ijil mujrimuna. Nah sekarang pendosa, kalau tadi orang kafir, sekarang ini orang pendosa. Orang pendosa berarti orang mukmin, yang pendosa, yang maksiat, mukmin yang maksiat. Ya. Oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, pendiri dari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajab kubur itu ada dalam kitab beliau Al-Lumah. Nah, saya ingin jelaskan di sini ayatnya lagi tentang walau taro ijil mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim. Andaikan engkau melihat orang-orang pendosa itu, ru'usihim inda rabbihim, kepalanya menundukkan terus memohon kepada Allah. Kalau orang mohon kan begini, nah begini. Dia berkata apa? Rabbana absarna fasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Orang melihat itu merasakan sudah. Akan disiksa di akhirat nanti. Min azabil qabri wasamina farji'na na'mal salihan, maka kembalikanlah kami farji'na na'mal salihan ke dunia, supaya kami dapat beramal-amal soleh, karena sungguh sudah jadilah kami itu menjadi orang yukinun, yang sangat yakin dan siksa akhirat kelak, termasuk yang sekarang ini kami rasakan. Enak enggak orang seperti itu? Saya buktikan lagi dengan ayat yang lain. Wa tasibannal ladzina qutilu fisabilillah inda rabbihim yurjaqun. Orang-orang menyangka bahwa orang-orang yang sabilillah itu mati. Bal ahya inda rabbihim, padahal mereka hidup di sisi Allah. Inda rabbihim yurjaqun, mereka mendapatkan rezeki. Maka itulah para nabi, para aulia-aulia, para orang-orang soleh, mereka mendapatkan kenikmatan. Maka apa pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang pendosa? Apakah dia dapat kenikmatan? Tidak ada ayat Al-Quran menerangkan kenikmatan. Sekarang lawan daripada kenikmatan itu apa? Lawan dari kenikmatan tidak dapat nikmat. Orang tidak dapat nikmat tersiksa. Nah, karena itu siksa di sini berbeda dengan siksa di akhirat kelak. Lalu timbul pertanyaan dengan ini baru ayat ya, belum hadis ya. Lalu timbul pertanyaan, kalau begitu Allah kenapa tidak adil? Masa orang belum diputuskan di yaumul mizan, di hari mizan, hari pembalasan, kok orang dihukum? Di dunia aja orang dihukum di penjara, setelah ada putusan pengadilan baru dihukum. Oh, itu salah. Salah memahami itu. Coba lihat di pengadilan dunia.
ada pencuri, ya, belum diputus oleh hakim, ditangkap oleh polisi karena dia ada bukti, ya, paling tidak ada bukti, 2 bukti, ya, bukti yang menguatkan bahwa ini memang benar-benar mencuri, ya. Ada saksi misalnya, atau ada saksi, ada barang bukti misalnya. Dia di mana ditahan? Di kantor polisi kan? Di kantor polisi bagaimana dia ditahan? Boleh nggak dia keluar? Bebas nggak dia? Bebas. Sama ada dengan di penjara. Ada samanya, ada bedanya. Di penjara lebih susah lagi. Kalau di polisi ya di penjara kadang-kadang mungkin sedikit diberi kelonggaran-kelonggaran lah. Tapi polisi yakin nanti putusan pengadilan pasti menghukum yang bersangkutan ini. Kenapa? Karena sudah ada barang bukti. Tinggal mengajukan pasal dakwaan aja nanti jaksa. Polisi mengajukan ke jaksa, jaksa nanti menuntut. Tuntutan umumnya apa? Pasti dia dihukum oleh pengadilan. Makanya pengadilan akan menghukum, dikurangi masa tahanan. Seperti itu juga di akhirat. Orang yang diajab dikubur, merasakan pedihan dikubur, nanti dalam hadis Nabi itu keadilan, dimana nanti dipotong masa tahanan dikubur, maksud lama dan sebagainya. Karena itu kalau baca dalam hadis ajab neraka itu ada yang sampai orang ribuan tahun, ada yang 500 tahun dihukum ada yang lebih daripada itu, ya, ribuan tahun. Tak terbayangkan diajab neraka itu. Masa potong masa tahanan? Kalau dunia ini kan paling berapa ratus tahun lagi kiamatnya, berapa ribu tahun lagi kiamat. Satu masa potongan, dan nilai siksanya berapa? Kalau di istilah dunia sepertiga dari tahanan yang sebenarnya misalnya. Dibagi 3 hitungannya. Nah, itu contoh ajab kubur itu. Nah, sekarang kita periksa dalam hadis. Nah, sekarang itu ayat Quran. Kalau tidak percaya ya enggak apa-apa, berarti tidak percaya dengan Al-Quran orang-orang yang mengatakan seperti itu. Katanya di Al-Quran tidak ada, yang maunya gimana? Maunya jelas-jelas Allah menerangkan segala sesuatu. Neraka aja di Al-Quran itu tidak jelas, diterangkan secara jelas rinci, tidak kan? Coba kumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang neraka. Apa Anda bisa mengerti sekali tentang neraka? Ya, Allah itu memang begitu menjelaskan. Ya, contohnya sholat saja. Ada dalam Al-Quran. Jumlah rakaatnya saja ada enggak? 2 rakaat subuh, Johor 4 rakaat subuh. Johor 4 rakaat ada enggak? Tidak ada dalam hadis. Nah, di dalam hadis Imam Bukhari, suatu saat Nabi SAW bersama sahabat naiki kuda. Tiba-tiba meringkik kuda beliau, singgahlah beliau. Nah, inilah orang ma'rifatullah ya Nabi. Dia tahu basirahnya luar biasa. Nah, singgah beliau langsung. Kuda ini memberitahukan aku. Langsung beliau mencari di samping, di agak semak-semak sedikit ya. Ternyata ada kuburan tua, 2 buah kuburan tua. Apa kata Rasulullah? 2 orang ini diajab kubur. Yang satunya kencing tidak dicucinya, yang satunya suka adu domba. Lalu Rasulullah kasihan mungkin dengan kubur itu. Lalu beliau mengambil pelepah kurma. Nah, ini nanti yang di masyarakat kita pelepah kurma ini diganti karena pelepah kurma tidak ada di hulu sungai, diganti dengan apa itu? Dengan kelapa ya, apa itu? Pelepah kelapa. Kalau di Banjarmasin karena pelepah kelapa susah juga mencari, akhirnya diganti dengan kembang, dengan tabur bunga, ya kan? Lalu Rasulullah saat melakukan tadi menutupi itu, lalu Rasulullah berdoa ayyuka fifa ajabahu, supaya ringanlah ya Allah, kata Rasulullah, ringankan ajab bagi mereka. Ajab kubur ini. Nah, itu hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi berdoa dalam doanya. Ada beberapa hadis, ada 3 hadis salah. Salah satu hadis diantaranya adalah Allahumma a'udzubika min azabil qabri, min fitnatil masih wa fitnatid dajjal, wa a'udzubika min azabil qabri. Macam-macam redaksinya. Tapi ada kalimat azabil qabri, dari ajab kubur. 2 hadis. Hadis-hadis sahih nih. Banyak lagi ya hadis-hadis lain ya. Ketika setelah perang Badar, Rasulullah marah-marah kepada orang-orang kafir yang bangkai-bangkai itu dimarahi Rasulullah. Apa sekarang kamu rasakan? Bagaimana, bukankah janji Allah itu benar?
kalian akan disiksa oleh Allah. Berarti mereka akan merasakan siksa Allah kan di sana. Nah, ada lagi hadis keempat. Nah, atau gini aja, kitab Tambihul Ghafilin ya. Kitab Tambihul Ghafilin itu di antaranya ada beliau membahas tentang Syekh Nasar Samsuddin ini, ada membahas beliau tentang ajab kubur, khusus ajabul qabri. Jadi kalau Anda nanti belajar dengan guru Anda, minta bacakan aja kitab Tambihul Ghafilin ya, Tambihul Ghafilin. Peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tentang di dalam itu ada tentang ajab kubur. Ajab kubur di dalam itu, ajab kubur di sana itu diterangkan beliau sebuah hadis ya. Itu ada 10 mungkin 10-an hadis di dalam itu tentang ajab kubur. Salah satu hadis yang saya sebut di sini, kami bersama Rasulullah SAW menghadiri orang kematian. Kemudian saya terkejut, kata hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, yang disebut di dalamnya seorang sahabat berkata, saya lupa nama sahabatnya, kata sahabat itu, saya melihat ada burung di atas. Saya melihat ada burung bergerak di atas. Lalu Rasulullah menyuruh kami duduk, maka kami pun duduk bersama Rasulullah SAW menunggu orang mengafani mayat dan memasukkan ke liang lahat. Dan Rasulullah tidak ikut ke liang lahat. Tapi Rasulullah berkata kepada kami, "Fasta'id minkum min azabil qabri." Fasta'id minkum min azabil qabri. Berlindunglah kalian daripada azabku kubur. Subhanallah. Ini hadis menjelaskan bagaimana kita supaya berdoa, Allahumma a'udzubika min azabil qabri wan nar. Itu disepakati oleh ulama tentang ajab kubur. Jadi klub Quran hadisnya ada, Qurannya ada, apalagi saling berhubungan. Kira-kira terjawab lah mungkin. Bagian-bagian ini saya khawatir orang-orang yang suka merusak Islam dari dalam bertanya-tanya kepada orang yang tidak mengerti, apalagi di Facebook, di media sosial, di apa nulis udah ada ajab kubur apa dan sebagainya. Siapa ya kepada orang awam, kasihan orang awam, mengganggu keimanan mereka kan, seolah-olah enggak ada mereka. Nah, karena itu juga saya harus menyampaikan ini dalam rangka memelihara keimanan kita, jangan sampai iman kita dikeroposi dari dalam. Saya tidak tahu ini apakah Wahabi, Syiah atau ya semacam-macam itulah. Wahabi, Salafi yang begitu-begitu saya tidak tahu, tapi ini berbahaya. Keyakinan yang menolak tentang ajab kubur ini adalah orang-orang yang berbahaya juga, akan mengeroposi keimanan kita dari dalam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan saya menyampaikan apa yang saya ketahui, yang ingat saya itu untuk menjawab persoalan tadi. Mudah-mudahan nanti juga ada jawaban-jawaban lain saya tentang itu. Wallahu a'lamu bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.